karena apa yang kami lihat, kami rasa, kami baca dari apa yang masyarakat rasakan. Jadi kalau tidak ada kondisi ini, maka kami tidak perlu ada. Karena yang penting adalah ada orang-orang, ada kelompok orang, ada kekuatan yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin berubah. Jadi sekali lagi, kami di Partai Perubahan itu bukan partainya yang penting, tapi aspirasi perubahan yang penting. Oleh karena itu jangan salah sangka dengan kami. Kami bukan orang-orang yang menghendaki untuk kami berkuasa dan lalu titik. Tapi kami terpaksa melakukan ini karena ada situasi itu. Kalau seandainya nanti Anies sudah mendeklarasikan partai, Ya. jenengi apapun partai apa, ini partai, nah ini udah resmi kan Partai Perubahan namanya. Ya. Ini Partai Perubahan ini akan dideklarasikan juga nggak? Saya akan tanya pada pleno 4. Oke, nah Ya. itu jelas ya. Jadi, Ya, betul. jadi saudara sekalian, kalau Anies nanti mendeklarasikan partai politik, namanya barangkali entah apapun. Apakah Mas Robi akan mendeklarasikan Partai Perubahan ini nanti akan bergantung pada pleno 4. Ya. Pleno 4 itu dihadiri oleh siapa aja, berapa orang? Ini gabungan nih Bang. Ya. Seluruh lima pilar gerakan perubahan itu akan hadir. Oke. Ya. Jadi pleno 4 ini kami akan menegaskan tentang pesan Pak Anies. Ya. Dan saya meminta laksanakan gitu. Sebab dari awal Bismillah ya kan gitu, maka harus diakhiri dengan hamdalah. Akhirnya selalu harus baik ya. Nah, yang belum tahu setelah pleno 4 itu adalah apa yang didesain oleh tim kecilnya Pak Anies ya, tentang apa yang apakah nanti matching ya dengan kami ya, atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah kalau matching bagaimana, kalau tidak matching pasti gabung. Oke, kalau tidak matching saya boleh bilang lah 100% gabung. Oke, mau matching tidak matching pokoknya gabung. Maksud saya kalau matching. Oh ya, 100%. Kalau matching itu 100% gabung. Kalau tidak matching, kami tanya rapat kembali. Kami bawa ke pleno. Let's say misalnya begini, paling gampang ya. Soal pendiri misalnya. Ya. Kan Anda mengusulkan pendiri itu sudah dibuka formulirnya. Iya, betul. Di masyarakat. Ada 1.000 orang mungkin sekarang. Lebih dari 1.000 orang yang mau bermaksud sebagai pendiri ya. Tapi tiba-tiba yang diputuskan adalah pendirinya 10 orang aja misalnya. Gimana? Kami catat. Kami catat dan kami bawa ke rapat. Oke, belum bisa dikatakan sekarang ya, akan dicatat. Sebab ini partai milik rakyat, Bang. Oke. Calon partai ya, belum calon partai. Milik. Soalnya bukan apa, saya agak confused gitu loh. Iya, ini calon partai. Jadi nggak bisa bilang. Maksudnya harapan partai ini milik rakyat. Iya, kan maksudnya gini, partai kan kalau belum jadi partai nggak bisa bilang belongs to people gitu lah. Kecuali kalau sudah resmi ya. Jadi partai resmi itu cukup deklarasi aja sebenarnya. Oke. Info Bang, di mana formulir pendaftaran jadi anggotanya? Ya, silakan website gerakanperubahanindonesia.com. Oke. Jadi sambung ya. Jadi www.gerakanperubahanindonesia.com. Di situ ada 5 pilar. Ya. Oke. Supaya itu tadi tidak salah link. Iya, biar tidak salah link adalah www.gerakanperubahanindonesia.com. Ya. Silakan ikuti linknya ya, gitu. Oke, apalagi ya? Tadi ya pendaftaran formulir jadi anggota partainya di mana?
dapat tanyain bank. Tadi sudah ya saya jawab ya. Kemudian yang tidak relevan sih nggak saya bacakan. Ideologi Partai Perubahannya apa Pak? Oke, namanya Partai Perubahan ya. Ya. Jadi namanya itu bisa berubah lagi nggak? Kalau di kami tidak. Oke. Kalau di sana itu soal lain. Kalau di sana soal lain. Nggak. Bisa nggak kita bedakan? Untuk sementara kita urusan internal dulu Partai Perubahannya. Jadi perkara kemudian nanti tiba-tiba udah setelah dideklarasikan kita selesai deklarasi ini kita boyong ke sana semua. Mana yang diboyong mana enggak, dan di sini kita phrasing bisa aja kan misalnya kan, atau putusannya apa. Oke. Jadi namanya Partai Perubahan itu sudah fix namanya ya. Kemudian ideologi Partai Perubahannya apa? Ada yang nanya begitu. Ya. Apa ideologinya? Ini pandangan saya pribadi karena harus dirapatkan ya. Oke, silakan. Saya tentu mengedepankan Pancasila ya, sebagai ideologi partai. Oke ya, jadi ideologi partai itu ya sama seperti ideologi lainnya Pancasila, tapi kekhasannya mungkin perubahan itu ya. Ya, perubahan. Kekhasannya. Kemudian Karawang siap dukung perubahan. Kemudian Tasik Utara hadir. Kemudian terlalu lembut Pak Robi, suaranya lebih kencang, juga intonasinya. Semangat Pak Robi. Siap. Gitu dong. Siap. Tapi ya susah kalau ngikutin netizennya, ada yang protes, ada enggak, ada yang saya. Tapi kita yang paling kita pentingkan kan kejelasan informasinya ya. Kemudian ada yang bilang ideologinya demokrasi, semua bebas berbicara dan kritik. Oke. Ini ada lagi nih malah membahas orang Sunda. Jangan salah, orang Sunda mungkin terkesan lembut, tapi enggak, ini bukan soal ini. Kita mikrofonnya aja biar jelas. Kemudian nih ada juga yang mengkritik itu. Bicaranya cepat Pak. Itu lain persoalannya. Kemudian 3 serangkai Anies, Sudirman Said, Tom Lembong ya. Sudirman Said tidak lagi masuk di perahu itu ya. Kemudian Kabupaten Bungo siap bang. Ada yang bilang Garda Perubahan Rakyat Gapura. Ada Gapura itu? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya, yang pasti Bang, faktanya sekarang itu ada kelompok-kelompok yang menggunakan perubahan. Ya. Tapi itu bukan kami. Oke. Dan itu yang mengelirukan. Saya tentu menghormati kemerdekaan berserikat, berpendapat ya. Tapi mungkin ya kalau memang kelompoknya berbeda, sebaiknya dibilang berbeda. Ya. Jangan videonya video saya. Oke. Ya. Oke. Jadi ada mislead ya. Jadi ada orang yang mau mengambil ikan di air keruh ya kan. Jadi sobat era sekalian, yang beliau inisiasi ini namanya Partai Perubahan tanpa embel-embel. Dan itu satu aja ya. Pokoknya perubahan semua, entah itu partai, koperasi, kemudian ormas, kemudian apa tadi? Satu lagi PKPD, yayasan. Jadi cuman dalam konteks ini kita bicara tentang partai, namanya Partai Perubahan. Makanya disebut dengan Gerakan Perubahan 5 Pilar, Bang. Oke. Ya itu juga membingungkan. Karena memang mungkin gagasan ini tidak biasa. Karena memang masalah kita juga saat ini sedang tidak biasa. Dia tidak bisa dihadapi oleh hanya satu cara. Kan masyarakat sekarang perlu dipastikan bisa makan, sembako murah, sekolah gampang, kesehatan gampang. Kan ini tidak selalu bisa dikerjakan oleh partai. Yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Nah, ya itu nanti kita nggak ngerti bagaimana hubungannya, apakah itu itu sudah dijelaskan dalam ADART dalam pleno 3 kemarin. Ya walaupun saya mengangkat nanti itu collision juga dengan ketika dibawa ke Anies ya, karena yang tadi yang sudah settle begitu bisa berubah banyak nantinya ya. Itu ya.
Apalagi kalau namanya diambil ya, itu nggak bisa lagi diklaim situ ya. Kalau misalnya nama perubahan itu diambil Anies, gimana? Selesai sudah, nggak bisa lagi dipakai. Ya kita akan lihat seperti itu. Oke. Apalagi ya? Volume kurang, masa sih kurang sih? Kurang gede ya. Saya mau ikut jadi relawan partai Anies ya Bang. Info bagaimana caranya? Gimana? Coba Bang Robi, Bro Robi jawab. Ada yang tanya gini, Bang, saya mau ikut jadi relawan partai Anies. Info bagaimana caranya? Coba dijawab. Karena partai Anies itu adalah definisinya yang dibuat oleh Pak Anies dan tim yang akan disampaikan, maka saya tidak bisa menjawab. Oke. Tapi kalau partai yang didirikan oleh relawan Anies ya, maka itu adalah Partai Perubahan. Oke. Silakan daftar. Salah satunya ya. Jadi silakan saja. Yang sekarang ada yang menangani adalah Partai Perubahan yang diinisiasi oleh relawan Anies. Oke, jadi Sobat Siti Atika ya, kalau Anda mau ikut jadi relawan Partai Anies belum jelas, ibarat bayi barangkali hamil aja belum. Mungkin hamilnya baru berapa hari ya. Nah kalau beliau ini udah mau melahirkan, udah 9 bulan ya. Nah, namanya Partai Perubahan yang mendirikan, yang menginisiasi relawan Anies ya. Jadi Anies juga, cuma bedanya tadi dari lebak bulusnya Anies yang masih berapa hari hamilnya, kalau ini udah 9 bulan hamilnya ya. Kami ini lahir ya karena apa yang kami lihat, kami rasa, kami baca dari apa yang masyarakat rasakan ya. Jadi kalau tidak ada kondisi ini, maka kami tidak perlu ada. Karena yang penting adalah ada orang-orang, ada kelompok orang, ada kekuatan yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin berubah. Jadi sekali lagi, kami di Partai Perubahan itu bukan partainya yang penting, tapi aspirasi perubahannya yang penting. Oleh karena itu jangan salah sangka dengan kami. Kami bukan orang-orang yang menghendaki untuk kami berkuasa dan lalu titik gitu. Tapi kami terpaksa melakukan ini tuh karena ada situasi itu. Jadi cara pandang inilah yang kami lihat kenapa kami berbuat ya. Dan tentu harus dipahami juga bahwa kami kan merasakan ini sejak keputusan MK 27 April. Dan kami juga tentu harus dipahami bahwa kami tidak mendahului Pak Anies karena memang Pak Anies saat itu memilih pilgub kan. Jadi wajar Pak Anies tidak berpikir tentang partai saat itu, dan kami juga kan punya kehendak, kami punya keinginan, kami ingin merespon, sehingga kami menginisiasi ini. Jadi tolong bisa dipahami bahwa kalau kemudian ini Pak Anies baru seakan-akan ngasih sinyal lalu kami sudah menyodorkan, karena memang peristiwanya berbeda. Kami memilih untuk membangun partai karena ini adalah negara partai yang harus direspon oleh partai, di mana partai sudah terperangkap dalam oligarki, maka itulah responnya. Dan kami buat ini waktu itu karena kami menghendaki ada supir perubahan Pak Anies. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa, kami tidak punya apa-apa juga, dan kami tahu Pak Anies punya nama besar, punya kapasitas, punya jaringan dan lain sebagainya. Jadi dari cicilan rupiah-rupiah kecil kami sumbangkan, kami tuangkan dari rasa panas, rasa dingin kami gitu. Kami lakukan ini semata-mata kami ingin berkontribusi pada negeri ini, tapi kami terbatas ya. Jadi kalau kemudian pada akhirnya kami harus ketemu dengan situasi seperti ini, ya saya sebagai yang diamanahi sebagai ketua panitianya, saya akan kembalikan. Terserah. Saya malah dalam satu waktu pernah saya katakan bahwa
kalau memang rakyat itu menghendaki perubahan, ya wujudkan ini. Ya. Tapi kalau misalkan rakyat juga tidak memberikan respon, ya tidak perlu diwujudkan. Sama-sama saja kita cukup berdoa, ya terjadi perubahan. Nah, tetapi tentu saja ya hari ini situasinya ya begitu besar responnya. Artinya rakyat sudah menjawab ini, gitu. Dan rakyat menjawabnya sejak bulan April, Bang, gitu. Bukan sejak Pak Anies menyampaikan statementnya mau mendirikan partai atau bukan statement 3 hari yang lalu. Bukan statement 3 hari yang lalu. Ini tuh 3 hari ya? Ya tanggal 30 kan? Ya hari 30 Jumat, ya? Iya 3 gitu. hari ya. 1, 2, 2 ya 3 hari yang lalu. Itu sementara kami sudah lebih dari 3 bulan. Jadi sekarang kami pulangkan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat ingin melakukan perubahan dengan sebebas apa yang tentu diharapkan oleh masyarakat, ya, bahwa partai ini milik rakyat, bukan partai yang didirikan oleh elit lalu kemudian rakyat membentuk di daerah, silakan. Ya. Dan saya juga tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah partai perubahan ini dibekukan, ya, atau apa. Saya serahkan semuanya. Bagi saya teman-teman perubahan adalah segalanya, ya, penting bagi saya. Tanpa mereka kita tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini. Jadi Bang, ini juga sekaligus lah ruang curhat saya kepada publik, kepada teman-teman. Boleh securhat-curhatnya. Jadi Bang, kami ini sadar diri. Sadar diri betul. Bikin partai itu gak gampang. Uangnya banyak dan kami menghadapi jelas ya tembok besar gitu. Ya seperti yang Pak Anies bilang, ya konsentrasinya terlalu sangat begitu. Tapi izinkan sekali ini, sejak sekali ini, yang kami lihat adalah Tuhannya yang maha besar. Iya. Itu sekali ini kami dan kami yakin, dan tentu saja kekuatan sejalim apapun. Fir'aun pernah tumbang. Mohon maaf ya. Soeharto juga pernah tumbang. Gitu. Apakah ini kekuatannya lebih besar daripada Soeharto? Menurut saya tidak. Ya. Jadi kita ingin semuanya baik ya. Kalau misalnya kita bisa rubah dengan cara yang baik, itu yang kita kedepankan. Ya. Dan saya tentu berharap itu. Ya. Kita tidak ingin melihat kisah Bangladesh kan, di mana pimpinannya harus diturunkan di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kami kembalikan ini ke masyarakat. Kalau partai ini penting, maka dukung. Ya. Tapi kalau tidak, nggak apa. Ya. Kami sama sekali tidak keberatan. Kami lihat proses, karena Allah menghitung kita dari prosesnya. Hasilnya urusan Allah. Saya tentu sebagai anggaplah murid yang belajar kepada Pak Anies, adi dari seorang kakak yang bijak, ya, yang kami tentu mendapatkan inspirasi dari Pak Anies ya, sebagai tokoh perubahan kami ingin terus belajar, dan kami tentu berharap bahwa apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman ini paling tidak gagasannya bisa diterima. Soal nama, soal yang lain, itu saya yakin Pak Anies orang yang bijaksana. Ya. Itu Bang. Ya. Lagi bro. Kopi dulu lah. Kopi ya, minum kopi. Tadi kita mau bikin cappuccino, ternyata sang pembuat cappuccino lagi pulang nih. Ada yang sakit. Ini kopi biasa, tanpa gula. Robusta kayaknya nih. Hah? Jarang-jarang nih kopi pahit Bang. Kenapa? Kalau saya nggak pernah pakai gula kopi itu. Soalnya istri saya nggak ada, jadi nggak ada manisnya. Dekan-dekan bro. Jadi harusnya saya minum kopi sambil lihat istri. Jadi saudara sekalian, jelas ya, intinya adalah jadi gini, inisiatif itu silakan saja. Namanya negara kok dilarang-larang inisiatif orang. Yeah. Silakan gabung, tapi nanti kita akan dengar sendiri dari Pak Anies tentunya, ya kan? Seperti apa? Seperti apa yang ingin dia lakukan. Ya, selama misalnya belum ada komando dari Pak Anies, ya silakan jalan sendiri-sendiri secara organik. Kan kira-kira gitu. Begitulah. Iya, jangan di stop aspirasinya. Jadi silakan jalan secara organik. Nanti kalau sudah ada komando dari Anies atau tim elitnya misalnya kan, atau tim
pendirinya atau tim rakyatnya, saya nggak tahu whatever the name ya kan. Ya, karena yang saya harapkan jangan juga dia one man show ya kan. Nah maka nanti bergantung kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian mau kemana ya kan. Mau langsung ke Lebak Bulus atau lewat dulu Kang Robi dan lain sebagainya ya. Intinya adalah kita sama-sama melakukan gerakan perubahan ya, not only soal nama, tetapi ini adalah soal cita-cita ya. Ada lagi Kang Robi, silakan kalau mau disampaikan lagi. Ya. Atau correct me kalau saya keliru, kalau ada yang keliru. Iya, Bang. Abang tidak pernah keliru karena itu menyempurnakan kami. Tapi terus terang juga saya harus berterima kasih kepada Bang Repli karena tentang gagasan tentang mahkamah partai itu penting, Bang. Diisi oleh orang-orang yang independen karena banyak kasus di mana proses-proses konflik di internal partai itu diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan. Dan itu tentu saja harus sudah dihilangkan. Ya, jadi kita perlu masa depan demokrasi yang baik ya. Kita perlu memastikan bahwa persamaan keadilan itu wujud. Kita perlu memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan, cita-cita reformasi itu benar-benar wujud. Jadi ini tuh bukan harapan, bukan mimpi. Ini tuh pernah terjadi. Kita hanya perlu mengembalikan. Oleh karena itu musuh terbesar kita sebenarnya adalah orang-orang yang membajak cita-cita kemerdekaan, membajak cita-cita reformasi. Kita harus kembalikan itu. Dan itu yang kemudian ya kita harapkan lah hadir partai yang memang betul-betul bisa kuat ya menjaga kepentingan rakyatnya, menjaga nilai-nilainya gitu. Jadi bukan partai itu pada akhirnya menjadi instrumen seseorang untuk berkuasa, menghimpun pundi-pundi kekayaan buat dirinya gitu. Itu Bang. Nah ini yang betul-betul kita ingin pikirkan. Oleh karena itu di Partai Perubahan ya kami selain hanya menampung, kami juga mendesain anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ya. Itu tidak terburu-buru lah istilahnya. Betul-betul kami ingin berikan kepada para ahli untuk diberi masukan. Bahkan secara teknis ingin saya katakan bahwa proses kami itu dimulai dengan perbandingan anggaran dasar 5 partai. Jadi kami belajar juga gitu, mana kelemahan partai-partai ini gitu, dan mana yang kemudian rakyat tidak suka, itu kami betul-betul gitu. Sebab kami memulai dan kami harus mewarisi satu nilai-nilai yang kuat gitu. Jadi sekali ini tolonglah gitu ya, bahwa kita tidak bisa menghindar kehidupan bernegara ini tanpa partai politik, kecuali kita rubah konstitusinya. Kan realitanya adalah yang bisa menyodorkan kepemimpinan nasional itu partai. Gitu. Begitu penting akhirnya partai ini harus betul-betul didudukan dengan benar. Maka Partai Perubahan menjawab itu. Ya. Nah kami juga tentu berharap ya bahwa inilah yang juga nanti hadir di apa yang dipikirkan oleh Pak Anies nanti gitu ya. Gitu. Nah ini juga yang menjadi titik penting bagi kami ya. Kalau misalnya tidak sama, misalnya justru yang hadir adalah partai elit, kami tentu akan sedih Bang. Partai elit itu pasti disingkatnya pailit deh. Ya maksudnya akhirnya yang seperti Bang Abang bilang tadi gitu, ya sudah dari atas ke bawah, sementara kita berharap dari bawah ke atas. Dan tentu yang lainnya, memang problemnya adalah kami tidak punya uang, gitu. Kami tidak punya biaya untuk memastikan bahwa partai rakyat ini bisa hidup ke depan. Ya kita jawablah bersama-sama. Publiklah yang harus merespon ini. Kalau memang kita perlukan, ayo. Ya. Kalau enggak apa-apa. Paling tidak pernah tercatat bahwa kami pernah berharap, kami pernah menginisiasi ini. Dan kalau memang ini juga tidak pernah ada di Indonesia, ya sudah, itu gambaran kita semua bahwa kita memang tidak pernah real ingin berubah. Jangan sedih bro. Ya sahabat sekalian, sudah. Mau closing statement nggak? Abang dulu. Enggak, silakan closing statement. Saya cuma mau nutup. Sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada. Saya ingin berterima kasih atas apa yang telah menjadi respon hingga hari ini.
tercatat di kami itu sudah lebih dari 100.000 yang berkiprah di gerakan perubahan. Ya. Oh, di gerakan perubahan yang 5 itu ya? Yang 5. Okay. Dan partai mendominasi. Partai berapa? Puluhan ribu. Puluhan ribu, oke, silakan. Dan ini tentu sesuatu yang bagi kami yang istilahnya gaya relawan ya, bukan gaya orang yang punya uang ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kami ingin sampaikan kepada publik bahwa inilah yang dilakukan oleh masyarakat kepada kami ya. Dan mudah-mudahan ini juga diketahui bahwa kami menangkap pesan perubahan ya. Kami menangkap bahwa masyarakat ingin berubah. Tentu pertanyaannya adalah apa yang juga kita bisa lakukan untuk perubahan ini. Saya ingin katakan bahwa boleh tidak suka dengan partai politik ya. Tapi realitanya perubahan di masyarakat itu dimulai dari kebijakan seorang pimpinan ya. Dan pimpinannya itu harus dipilih. Dan yang bisa menyodorkan calon pimpinannya adalah partai. Kita sudah melihat realita Pak Anies di Pilgub ya. Pak Anies itu orang bagus, orang baik ya. Bagaimana kemudian ya, yang kapabel berintegritas ini bisa tidak dicalonkan? Apa jawaban terpentingnya? Karena partai-partainya yang memang tidak ingin mencalonkan. Apakah hal ini akan terulang kembali dalam sejarah kita ke depan? Kami yang tidak punya apa-apa ini mengatakan menolak itu. Kami ingin melakukan perubahan ini ya, dan kami tidak ingin orang-orang baik seperti Bapak Ibu yang layak untuk jadi pemimpin harus terganjal, tersandera ya, oleh satu hal yang mestinya itu tidak ada di Republik ini. Oleh karena itu, tanpa kita semua turun tangan ya, mau merubah, maka kami yakin ini hanya akan tinggal kenangan. Hari ini kita punya momentum, dan momentum itu jarang hadir. Oleh karena itu, gunakanlah momentum ini. Lakukanlah ya, sekuat apa yang bisa kita lakukan, dan pastikan bahwa ini kita lakukan dengan tulus dan kita berkolaborasi sebaik mungkin, dan pastikan sebarkan perubahan ini, gagasan perubahan ini ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh WNI kita yang ada yang menjadi pemilih ke depan. Mudah-mudahan dengan kontribusi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, para senior semua, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih, bro? Karena saya lihat masyarakat juga sedang sedih, Bang. Iya, oke ya. Kita sedang bersemangat ya. Jadi sobat era sekalian, biar nggak bingung ya kan, pokoknya silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk di www.gerakanperubahanindonesia.com ya. Sekali lagi, gerakanperubahanindonesia.com. Di situ ada juga link pendaftaran dan lain sebagainya kalau mau mendaftar, baik sebagai calon anggota partai politik maupun wadah organisasi lainnya yang sudah didirikan. Tapi kalau mau menunggu apa yang akan dideklarasikan oleh Anies Baswedan ya, itu kita tidak tahu kapan akan dideklarasikan, didiskusikan saja belum selesai, ibarat bayi barangkali baru omon-omon, belum sampai gerakan ke bawah. Nah, kita tunggu saja, mau tunggu atau mau berinisiatif silakan saja, bebas ya, feel free ya. Yang jelas, makasih Mas Robi ya. Jangan sedih bro, tetap semangat ya. Apa yang Anda lakukan pasti bermanfaat ya. Tidak mungkin tidak bermanfaat ya, karena ide atau gagasan itu hanya soal waktu saja dia meledak. Nah, karena itu kita kasih wadah dia biar ledakannya jauh lebih dahsyat.